Oke, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian. Nah, bersama saya dengan Pak Ferdi ya. Nah, langsung saja kita bahas di materi yang pertama, yaitu kita akan bahas dulu tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan percobaan itu? Nah, jadi percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan percobaan ya. Tapi dalam kajian peluang itu yang sering dilakukan adalah yang pertama adalah percobaan melempar dadu, kemudian adalah melempar koin, kemudian pengambilan seperangkat kartu bridge. Nah, itu yang sering dilakukan dalam peluang. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti juga ada kejadian lain yang kasusnya adalah selain 3 hal yang saya sebutkan tadi. Jadi, yang dinamakan percobaan adalah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan ruang sampel? Nah, kalau kita berbicara tentang ruang sampel, jadi ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Nah, dia itu dinotasikan dengan S. Nah, dimana kalau di dalam himpunan, S itu adalah himpunan semesta. Nah, tadi ada satu hal yang terlupa, saya belum menyampaikan tentang hasil percobaan. Nah, hasil percobaan itu adalah hasil dalam suatu percobaan. Jadi kalau kita melakukan percobaan, itu pasti akan ada hasilnya. Jadi hasil dari kita mencoba tadi, itu namanya adalah hasil percobaan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah kejadian. Nah, jadi kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, itu adalah definisi dari kejadian. Nah, contoh penerapannya bagaimana? Nah, misalkan di sini ada contoh pada percobaan pelemparan sebuah dadu. Nah, dadu itu mungkin kita sering jumpai pada beberapa permainan tertentu ya. Misalkan kita sedang bermain ular tangga. Nah, itu juga menggunakan dadu. Bisa juga ketika kita itu bermain monopoli. Nah, itu juga menggunakan dadu. Nah, dadu ini bentuknya itu adalah kubus. Nah, jadi dia berbentuk seperti kubus ya, di mana kubusnya itu memiliki 6 sisi. Jadi kalau di dalam dadu itu dia memiliki 6 mata ya di situ. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga apa? Sehingga dapat dituliskan ruang sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari pelemparan satu dadu tadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk menuliskannya kita di sini menggunakan kurung kurawal. Jadi hati-hati ya, kalau menuliskan anggota ruang sampel harus pakai kurung kurawal itu. Bukan pakai kurung yang biasa. Kemudian titik sampelnya berapa? Nah, titik sampelnya di sini adalah anggota dari ruang sampel tadi. Berarti di situ kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk kejadian muncul mata dadu ganjil adalah, nah, di situ kita akan cari dari anggota di ruang sampel tadi yang merupakan anggota bilangan ganjil, yaitu di situ adalah 1, 3, dan 5. Nah, kalau semisal nanti yang ditanyakan adalah kejadian muncul mata dadu genap gitu misalkan. Nah, maka nanti kita akan cari pada anggota di ruang sampel itu yang merupakan bilangan genap. Sehingga didapatkan anggotanya adalah himpunan 2, 4, dan 6. Jadi seperti itu. Nah, untuk bagian selanjutnya akan saya jelaskan setelah ini.